Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kita di Oman-Oman Podcast. Saya Michael Jackson. Saya Zahra. Saya Faisal. Saya Ahmad Himawan. Baik, kita hari ini ngomongin soal yang sedang ramai ya, Zara ya. Apa nih yang ramai? Yang ramai soal Banyak kemarin soalnya. ada pertemuan Prabowo di Shangri-La Dialog yang kemudian salah satu poin terbesarnya adalah membahas soal Palestina. Betul. Dan sampai sekarang kita masih terus Masih current, masih berlangsung. berlangsung isunya. dan hari ini kita kedatangan dua orang spesial nih, satu Mas Faisal Assegaf, jurnalis pakar Timur Tengah. Mantap. Mantap, kita applause. Yang kedua adalah Pak Ahmad Himawan, Direktur Eksekutif YKMI, Apa nih? orang yang mengkampanyekan boikot produk ABS Israel. Ngeri banget emang. Baik. Ngeri banget. Saya harus mulai dari ini, Zara. Kita harus mulai dari kira-kira kemarin Prabowo bicara banyak hal, tapi ada 3 poin yang menarik di Shangri-La Dialog gitu. Pertama, dia bicara soal two-state solution sebagai cara untuk mengakhiri persoalan Israel dan Palestina. Kemudian bicara soal bagaimana dia mendorong ada Indonesia siap mengirimkan 1.000 pasukan perdamaian. Kemudian juga bersiap untuk mengevakuasi 1.000 masyarakat sipil dari Palestina. Mantap Gitu ya. sekali. Nah, saya harus mulai dari Bang Faisal ini. Dari 3 tadi, apakah realistis tuh idenya Prabowo itu? Saya mungkin pertama bicara tentang evakuasi pasien dari Gaza, korban. Itu butuh waktu. Karena itu baru bisa dilaksanakan pertama kalau perang sudah selesai. Dan kita tidak tahu perang itu kapan selesai. Karena tawaran untuk kesepakatan pertukaran tahanan itu Hamas itu sangat berat buat Israel. Pertama harus hentikan perang, kedua pasukan Israel semuanya keluar dari Gaza. Baru bicara tentang pertukaran tahanan. Oh, oke. Belum lagi pertukaran tahanannya itu Hamas minta tahanan-tahanan kelas kakap kayak Marwan Barghouti. Marwan Barghouti itu pemimpin 2 intifada, orang dari Fatah. Jadi Hamas nggak ngelihat dari Fatah atau dari Hamas. Terus Ahmad Sadat, terus kedua juga Abdullah Barghouti. Itu 3 tahanan kelas kakap. Dan mereka tahanannya itu contohnya Marwan Barghouti itu Israel tidak mengakui hukuman mati. Jadi Marwan Barghouti itu tahanannya itu masa hukumannya adalah 5 kali seumur hidup ditambah 40 tahun. Ya itu juga udah lebih dari umur manusia, 5 kali seumur hidup plus 40 tahun. Nah itu memang kalau untuk itu berat untuk apakah evakuasi tadi itu butuh waktu karena harus tunggu perang selesai. Nggak mungkin itu berlangsung ketika perang terjadi karena Israel kalaupun bisa terjadi ya itu istilahnya keajaiban. Nah itu terus kedua maksud evakuasi ini harus dipertanyakan. Itu kan harus jelas kriterianya. Siapa yang mau dievakuasi? Karena korban itu kan terakhir itu 82.900 lebih, 600 lebih. Korban perang Gaza ya, korbannya aja. Nah, yang mana yang mau dievakuasi? Itu kan harus jelas. Apakah perempuan, apakah orang tua, apakah anak-anak? Itu kan harus jelas. Terus untuk berapa lama mereka di sini? Karena pertama kan butuh biaya. Butuh biaya dari sananya ngeluarinnya, terus juga nanti perawatannya juga. Nanti kapan lagi balikannya? Karena kalau kita ingin memindahkan orang Palestina keluar dari Palestina secara permanen itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena cuma mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Kalau semuanya disuruh keluar itu yang benar ya. Gaza, Palestina milik Israel. Nah, iya. Jadi itu yang dimaui oleh Israel. Israel itu kan pernah punya ketika awal perang mereka bilang pasukan sipil keluar ke Mesir. Apa ngungsi dulu, kita mau perang nih sama Hamas. Belum tentu nanti boleh balik. Karena banyak kejadian seperti itu, orang-orang yang sudah keluar tidak akan bisa balik. Itu adalah politik demografinya Israel. Jadi bagaimana mengurangi orang Palestina, nanti mereka secara demografi, mereka secara fakta, mereka dominan loh. Bukan orang Palestina sekarang yang dominan, kita yang dominan. Nah itu yang berbahaya, itu yang bisa jadi. Karena kan data faktual itu penting untuk bahwa kita punya kekuatan di lapangan bahwa kita yang dominan bukan Palestina itu. Jadi mesti jelas evakuasi harus itu jelas, siapa ya? Iya. Terus soal poin pengiriman pasukan. Kalau pengiriman pasukan itu tentu atas Dewan Keamanan. Saya pikir Israel dengan Palestina tidak akan setuju. Kalau dari kalangan Gaza, ini kita ngomong Gaza. Gaza itu adalah simbol perlawanan dan kehormatannya Palestina. Mirip bukunya Bang Faisal ya judulnya. Jadi istilahnya gini. Kalau ada pasukan penjaga perdamaian dengan alasan untuk mempertahankan gencatan senjata permanen, masa orang yang dijajah
harus apa diam, nggak boleh ngelawan penjajah, itu aneh, itu nggak logis. Jadi kalau ada pasukan perdamaian artinya Hamas dan milisi lainnya, Jihad Islam, Brigade Mujahidin, Ansarullah, terus Brigade Al-Aqsa, Syuhada Al-Aqsa, itu mereka harus diam. Jadi mereka ya diam aja karena nggak boleh ngelawan karena ada pasukan perdamaian. Itu nggak logis itu. Jadi nggak mungkin itu terlaksana juga. Nggak logis bagi Hamas. Nggak logis bagi Hamas. Oke, baik. Yang kedua juga Israel juga merasa loh ini untuk apa pasukan perdamaian ini? Karena kan Israel sudah merasakan ketika tidak ada perang dari 2021 sampai 2024 itu 3 tahun, Hamas bisa melakukan serangan 7 Oktober. Itu infiltrasi. Itu ribuan yang masuk itu pasukan Hamas. Saya lupa 1.500 kalau tidak salah. Dan itu bisa membunuh hanya dalam waktu saya lupa berapa jam lah, 3 atau 4 jam itu bisa membunuh saya lupa berapa itu Israel, ada reverse-nya sekitar 1000-an atau 2000, terus bisa menculik warga Israel termasuk tentaranya. Itu kan sebuah prestasi, apalagi kalau misalkan ada pasukan perdamaian, arti itu juga memberi kesempatan kepada milisi-milisi yang ada di Palestina buat Israel untuk membangun kekuatan. Itu tentu Israel tidak mau. Jadi sulit untuk ada pasukan perdamaian. Jadi secara umum saya melihat Bang Faisal menganggap semua ide yang ditawarkan Prabowo tidak masuk akal. Tidak masuk akal, nggak logis. Masa bangsa yang dijajah disuruh stop untuk melawan penjajah, itu aneh. Sama kayak kita dulu kalau kita misalkan ada pasukan perdamaian, jadi orang Indonesia nggak boleh melawan Belanda yang ada di wilayah Indonesia, itu kan aneh, nggak logis. Nah sama kayak yang poin ketiga, konsep solusi dua negara. Ya. Pertama adalah yang paling prinsipil, itu bukan aspirasi bangsa Palestina, itu kan konsep asing. Kita lihat itu dimulai dari kalau kita bicara secara legalitas internasional, resolusi partisi tahun 1947 itu membagi wilayah Palestina jadi 2, 45% untuk orang Palestina, 55% untuk orang Yahudi. Ini ngomong sebelum ada Israel 1948, setahun sebelumnya. Terus yang kedua itu diadopsi oleh KTT Liga Arab di Beirut tahun 2002. Itu yang bawa proposal itu adalah Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz, kemudian jadi raja tahun 2005. Itu dia yang membawa proposal bahwa negara-negara Arab akan mengakui akan mengakui Israel kalau udah ada Palestina merdeka. Itu juga tidak mungkin. Pertama apa? Pertama itu tidak pernah dibawa ke referendum Palestina. Bagaimana mungkin? Jadi kayak kita nih, misalkan Indonesia waktu dijajah, yang nentuin, nanti wilayahnya segini. Kalau kita lihat dari pembagian berdasarkan solusi dua negara itu adalah wilayah Palestina sebelum perang 6 hari 1967. Itu luasnya cuma 22%. Nah kalau kita balik ke resolusi partisi 47 itu cuma setengahnya. Harusnya menurut resolusi PBB tahun 47 luas Palestina 45, ini cuma 22%, kan aneh. Kita malah memberikan solusi dua negara yang memberikan wilayah yang lebih kecil daripada resolusi PBB tahun 1947. Itu aja udah nggak logis. Udah bukan aspirasi bangsa Palestina, kemudian juga wilayahnya setengahnya dari resolusi PBB. Nah yang ketiga, kita banyaklah isu krusial masalah Palestina, kita ambil Yerusalem. Bagi Palestina maupun Israel, itu Yerusalem adalah harga mati. Artinya begini, kalau mau ada negara Palestina, artinya Israel ngalah Yerusalem Timur buat Palestina. Jadi harganya mahal. Atau sebaliknya, Palestina ngalah, nggak usah ambisi Yerusalem Timur jadi ibu kota mereka, tapi Abu Dis itu pernah ditawarkan waktu zamannya Arafat. Abu Dis yang pinggiran Yerusalem Timur. Tapi itu tidak mungkin karena ya itu tadi, ini konflik agama. Buat orang-orang Yahudi Zionis, mereka meyakini bahwa sebelum ada Al-Aqsa itu ada kuil Sulaiman. Nah sebaliknya buat orang Palestina, makanya saya sebut konflik agama, bukan hanya orang Palestina, ini kan kiblat pertama. Sebelum Masjid Al-Aqsa. Nabi juga bilang ada 3 tempat yang harus didatangi kalau safar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Artinya kita pun sebagai umat Islam dunia, bukan hanya orang di Palestina, bahwa kita mempertahankan Al-Aqsa jangan sampai dirobohkan untuk mendirikan kuil ketiga, kuil suci ketiganya Sulaiman itu tadi. Jadi menurut saya itu tadi, solusi dua negara itu tidak realistis dan merugikan untuk bangsa Palestina. Dan tidak punya hak untuk masyarakat asing menentukan nasib bangsa Palestina. Itu kan solusi dua negara, bukan aspirasi bangsa Palestina. Baik, bisa masuk akal juga sih sebenarnya. Cuma ada satu pertanyaan sini Bang Faisal nih. Kalau misalnya dipaksa untuk terus melawan nih ya bangsa Palestina untuk apalagi melawan teknologi, kita bicara teknologi militernya bangsa Israel dan sekutu-sekutunya. Nggak sebanding ya?
itu pertama tidak sebanding. Kedua, kalau terus-menerus dipaksa untuk melawan itu kan artinya memberangus Palestina sendiri, Bang Faisal. Menghabiskan bangsa Palestinanya sendiri. Itu justru yang nggak rasional kalau kata saya sih. Bagaimana itu? Ya kalau menurut saya begini ya. Mungkin kalau belajar dari sejarah Indonesia, kalau kita tidak melawan, mungkin kita tidak akan pernah merdeka. Iya. Dan aneh ketika ada bangsa dijajah, disuruh, jangan melawan, nanti dibalasnya lebih parah. Oh itu kan ya mereka sudah tahu. Kalau saya yakin mereka sudah paham. Jadi begini, motivasi perjuangan bangsa Palestina dengan motivasi pasukan Israel melakukan agresi itu beda. Kalau motivasi bangsa Palestina melawan, pertama mereka ada nasionalisme. Mereka ingin memperjuangkan meraih kemerdekaan. Terus juga kita tahu kan itu jihad. Ada jihad melawan penjajah. Sebaliknya kalau pasukan Israel nyerang itu kan karena tugas. Tentara di mana-mana kan belum tentu juga mau disuruh kirim ke medan perang, kan pasti mati. Kenyataannya banyak yang meninggal. Yang tewas pasukan Israel itu mungkin data Desember baru 2 bulan aja perang itu 5.000 lebih yang tewas dan 52.000 yang luka. Itu baru 2 bulan. Sekarang kita perang udah 8 bulan. Udah 8 bulan, bisa kebayang kan, mungkin udah 10.000 yang tewas pasukan Israel. Jadi sama-sama punya korban ya di dua belah pihak. Ya menurut saya begini, menurut saya malah Israel kalah telak. Pertama apa? Yang dilawan ini bukan negara, milisi. Di situ ada Hamas kan, Palestina belum menjadi sebuah negara, belum punya angkatan bersenjata. Yang dilawan milisi. Milisi itu kan terbatas secara sumber daya manusia, secara kualitas senjata maupun pelatihan. Beda dengan Israel yang udah punya anggaran belanja, pelatihan, terus belum lagi dukungan. Ini yang dilawan milisi tanpa dukungan istilahnya banyak negara. Sedangkan Israel didukung Amerika Serikat, negara adidaya. Itu sebenarnya udah kekalahan, udah aib lah buat Israel. Hamas blokade Gaza itu dari 2007, artinya dibatasi antara lalu lintas barang dan jasa masuk ke Gaza. Itu aja mereka bisa melakukan serangan 7 Oktober, invasi itu loh, 1000-an itu masuk ke dalam wilayah selatan Israel. Itu kan sudah memalukan. Israel yang terkenal sistem pertahanan yang kuat. Sistem yang Iya, salah satu negara dengan sistem pertahanan paling kuat bisa jebol oleh milisi. Ini milisi bukan negara. Itu aja udah itu. Jadi kalau memang narasi itu yang sering digunakan oleh orang-orang yang pro Israel. Gara-gara Hamas serang, akhirnya banyak korban warga sipil. Dan memang dalam perjuangan pasti ada korban. Nggak mungkin konsekuensi. Dulu kita juga banyak kok yang itu. Tinggal sebenarnya yang harus kita tegaskan adalah bahwa di mana-mana itu diakui oleh hukum internasional, ada di Piagam PBB bahwa bangsa terjajah berhak melawan penjajah. Dan itulah membuat bangsa terjajah itu punya harkat dan martabat. Karena kalau dia nggak ngelawan aja ditindas, istilahnya kan gitu. Karena kita mesti pindahin nih, karena kalau nggak didorong semua sama Bang Faisal. Gimana Zara ke Pak Ahif? Iya sih, luar biasa Pak Faisal. Apalagi ini kita apalagi kita mau ngomongin soal kepentingan rakyat Palestina, emang udah banyak dimensi yang harus dibahas kan memang. Cuman ya itu tadi, kalau kita lihat di sisi kepentingan rakyat Palestinanya ya, gitu kan. Kalau menurut saya nih ya, mungkin tidak terus-menerus harus melakukan satu strategi nih. Tidak harus terus-menerus, maksudnya itu kita kan sekarang diperlihatkan strategi melawan gitu kan. Padahal kan ada yang namanya perang itu banyak strategi, termasuk strategi yang cerdas. Mungkin adalah strategi dengan selain melawan secara frontal nih, Pak Himawan. Kira-kira nih ya, kalau ada bentuk seperti two state yang tadi nih, kan itu kan ada bentuk kayak kompromi gitu kan. Dan mungkin itu salah satu strategi yang bisa dilakukan juga, ya nggak sih? Untuk sebuah dinamika gitu loh. Untuk kan saya tak nangkep. Maksud Zara artinya kalau strateginya melawan kan belum berhasil nih. Kita kompromi dengan two state solution. Kompromi dulu deh gitu. Pendapatnya gimana tadi? Ya, kompromi di sini mungkin dalam arti kata kita untuk meminimalisir korban dari pihak sipil. Betul. Karena yang dikhawatirkan ya kalau perang kan seharusnya adalah tentara lawan tentara. Nah, yang kita khawatirkan ini adalah korban adalah kebanyakan adalah
rakyat biasa yang tidak memegang senjata. Betul. Apalagi korbannya adalah ibu-ibu, para wanita, anak-anak, di mana maka yang termasuk salah satu genosida. Ya, dalam undang-undang itu genosida adalah salah satu ciri-ciri tadi, anak-anak dan ibu-ibu yang korban. Nah, ini yang mungkin dikhawatirkan oleh masyarakat internasional. Ya, termasuk kami juga berpikiran ini bukan saja perang agama, karena ini bicara kemanusiaan. Jadi kalau sudah bicara kemanusiaan, maka atas nama nurani kita ingin menghentikan perang. Karena apa tujuan perang ini? Ya, kalau hanya ingin semuanya hilang kan tidak ada gunanya. Nah, sedangkan untuk tadi hanya strategi saja, strategi. Kalau bicara fight, tempur, saya setuju dengan pendapat Bung Faisal ini, karena memang itulah perang resiko, dan itulah kalau perang itu namanya iskariman umur syahidan. Allah. Artinya coba jelasin artinya dulu. Kita hidup mulia atau mati syahid. Kita pilih itu. Kalau mati syahid pun kita akan bahagia di surga kan, kalau bagi orang Islam. Saya mau ambil tadi. Jadi kan kalau kita ambil kesimpulan sederhana kan, kalau Bang Faisal tadi kan kelihatannya tidak rasional Prabowo ya kan. Yayasan Konsumen Muslim Indonesia melihat 3 isu tadi, two state, evakuasi, dan kemudian pasukan perdamaian, itu rasional nggak ide Prabowo tadi? Ya, saya yakin kan beliau kan sudah pengalaman tempur ya. Beliau juga punya pengalaman tempur juga sebagai pasukan sebagai pasuk di lapangan. Artinya beliau lebih tentu bisa, statement beliau sudah pertimbangan matang. Ya. Namun tadi walaupun dikatakan oleh Pak Faisal tadi juga benar juga, cuman kalau kita tujuannya untuk membela masyarakat sipil, karena tidak semua masyarakat sipil sanggup untuk berperang. Mungkin para pemudanya saja yang kita tidak usah evakuasi, tapi yang wanita ini, ibu anak-anak yang perlu kita selamatkan. Karena mereka lah penerus bangsa Palestina di situ. Nah, ngomong-ngomong soal ini, saya lihat ya lembaga Anda paling getol membangun opini untuk melakukan boykot produk dan juga ikut aktif dalam pengorganisiran beberapa aksi di depan Kedubes Amerika terkait situasi Palestina ini. Kemarin bikin kampanye Eyes on Rafah dan lain sebagainya. Nah, itu udah banyak tekanan nih. Banyak tekanan ya. Ini sejauh ini berhasil nggak nih menurut Anda nih menekan pemerintah? Apakah karena apa yang dilakukan teman-teman akhirnya Prabowo bersikap begitu? Ini kita lakukan perjuangan sejak 2023 ya. Sebelum masa pemilihan presiden juga kita sudah lakukan. Sempat bikin ini dulu opini bahwa capres harus dukung ya. Kita bikin semacam statement, kita undang para pendukung capres, kita tagih komitmen mereka akan mendukung Palestina ini. Ya, alhamdulillah mereka hadir semua. Sekarang tinggal kita lagi komitmen. Mungkin barangkali ada dampaknya tadi tekanan itu. Sehingga saya lihat ada kemajuan dari pemerintah di akhir-akhir ini dibanding dulu. Dan memang sekarang harus ada. Saya dengerin agak majuan. Agak majuan ke saya. Sorry. Dan memang harus kita selama ini kan berjuang hanya lewat ajakan untuk memboikot. Nah, ini memang secara ekonomi banyak yang sudah merasa tertekan ya. Jadi memang efektif juga, tapi untuk lebih mengenal secara substansi, esensinya sebenarnya pemerintah juga harus mendukung gerakan ini. Jadi terutama pemerintah juga mengeluarkan nama-nama produk apa saja. Yang baru berani banget cuma lembaga Anda ya. Hanya lembaga kita yang berani. itu pun masih belum banyak, kita masih. Harusnya ada banyak yang lain ya. Yang lain ini butuh dari mungkin juga dari pemerintah seperti menteri-menteri perekonomian ya, juga tahu tuh. Sudah jalan kemana-mana ya Bapak ya berarti ya, karena kan langkah strategis itu tentu ke pemerintahnya ya. Iya, harus. Maksudnya minta tolong sama mereka untuk terus dukung gerakannya. Daripada kemudian kita lihat banyak gerakan yang saya lihat banyak yang spontan muncul di lapangan gitu. Kemarin saya lihat ada ukti temannya Mbak Zara itu datang ke Starbucks gitu ya, tolak Starbucks. Nah, itu ada. Gimana tuh Pak Himmawan tuh? Ini akibat JKM atau gimana ini?
Atau memang IKMI ingin harus lebih ditata oleh pemerintah supaya tidak ada gerakan-gerakan spontan begitu? Ya harusnya memang kita kan saat ini memang lebih banyak bereaksi ya, daripada kita melakukan aksi. Tapi paling tidak kita hanya sebagai masyarakat sipil ya sebagai pemicu agar yang lain lebih peduli. Oke. Ya tidak masalah semakin karena itulah kemampuan kita sebagai sipil. Iya. Tapi kalau itu diambil pemerintah, mestinya nggak ada gerakan begitu ya. Kalau pemerintah juga ikut mendukung, pastinya rakyat juga akan menyerahkan kepada pemerintah. Tapi akhir ini saya lihat dengan statementnya Menhan dalam hal ini Prabowo itu sudah mulai ada kemajuan dibanding lalu. Apalagi tadi saya baca di beberapa media artikel Presiden Jokowi juga sudah mulai memerintahkan Pak Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian kan. Tinggal permasalahannya tadi Pak Faisal apakah kira ini realistis atau tidak atau hanya sekedar omon-omon model daripada judul kita hari ini. Omon-omon. Iya nih terkait sama pasukan perdamaian lagi nih Pak Faisal nih, kan tadi reason dari Pak Faisal itu adalah kok orang yang lagi mau melawan penjajah disuruh nggak boleh ngelawan nih gitu. Tapi kan dengan keberadaan pasukan perdamaian artinya ya penjajahnya nggak boleh menjajah juga gitu, kan fair menurut Pak Faisal bagaimana? Jadi begini, Palestina itu kan sekarang itu kalau kita bicara tentang solusi dua negara, tepi barat dan jalur Gaza. Sebenarnya kekejaman pasukan Israel nggak hanya di jalur Gaza. Sebelum ada perang Gaza, itu tahun 2022 itu yang tewas itu 171, yang terdata ya. 171 orang di tepi barat itu aja. Artinya tiap hari itu operasi keamanan selalu berlangsung. Nah, terus hasil survei itu 70% rakyat Palestina baik di tepi barat maupun jalur Gaza itu setuju ada perlawanan bersenjata. Kenapa? Ya karena mereka nggak ngelawan juga ditindas, tiap hari ada operasi keamanan. Kan aneh. Artinya gini, orang udah ditindas diem aja kan tuh sangat terhina. Kalau dia punya harkat dan martabat ya dia harus melawan. Harus melawan itu baru punya harkat dan martabat. Kalau kita diinjek diem kan kita terhina banget. Sebagai manusia ya kita harus ngelawan. Nah kalau keberadaan itu, Hamas itu pernah bilang bahwa tidak boleh ada pasukan asing satupun di Gaza. Kenapa? Ya buat apa kita yang berhak ada di sini kita. Mereka nggak berhak. Walaupun itu dari pasukan negara Muslim. Hamas termasuk Indonesia kalau kirim ke sana. Iya. Dan Dewan Keamanan menurut saya tidak akan mungkin menyetujui ada pasukan perdamaian di istilahnya di Gaza untuk menjaga kesepakatan gencatan senjata. Itu tadi karena Hamas tidak akan mungkin Hamas sebagai faksi yang paling kuat di Gaza, yang berkuasa sejak 2007 tidak akan menyetujui itu. Karena buat mereka ya itu malah menghalangi. Kita mau melawan penjajah kok dihalangi. Nggak bisa itu istilahnya. Dan nggak logis. Jadi menurut saya yang harus dilakukan Prabowo itu sebenarnya ada tindakan-tindakan simbolis yang bisa dilakukan. Pertama apa? Kita itu kalah sama Malaysia. Perdana Menteri Najib Razak pernah mengunjungi Gaza setelah perang. Nah sekarang saya berharap nanti Prabowo setelah terpilih dia berani mengunjungi Gaza. Itu bentuk tindakan simbolis. Kita tunggu itu. Jadi istilahnya, terpilih, kan, iya. Nanti kalau dia sudah dilantik dia pergi ke Gaza. Kita tunggu, kita minta nih, makanya berarti kita tagih ya. Sebenarnya Pak Faisal tahu nggak ceritanya Prabowo kenapa dia nggak mau ke Gaza atau Palestina? Apa ceritanya? Saya belum pernah dengar. Waktu Pak Prabowo itu sedang berada di Yordan, pada saat itu dia waktu itu bersama Pak Fadlizon pada saat itu ya. Ya ketika ada di sana kan Pak Fadli itu kan mau ngajak Pak Prabowo tuh kan dikit lagi udah Palestina. Pak Prabowo kita mampirlah ke Palestina katanya Pak Fadli. Pak Prabowo bilang saya nggak mau datang ke negara yang masih lemah begitu. Artinya dia hanya mau datang ke Palestina ketika dia sudah kuat, sudah merdeka. Nah, ini informasi dari siapa nih? Dari Pak Fadli sendiri. Wah, tapi beda. Kalau lewat Yordania itu masuknya bukan ke Gaza, tepi barat. Itu memang dikuasai Israel. Visanya juga Israel, masalah keamanan.
Kalau tepi barat itu bahkan presiden Palestina kalau nggak diizinin Israel nggak bisa keluar dari tepi barat. Tapi kalau Gaza lewatnya Mesir, jadi udah beda itu konteksnya. Yordania itu udah beda. Yordania cuma ke tepi barat itu lewat namanya jembatan Allenby. Konteksnya itu adalah sebuah state, sebuah negara seperti itu gitu. Nah, Enggak, tapi menarik ini soal ide tadi mendatangkan komitmen Prabowo supaya datang ke Gaza tadi. Ya karena menurut saya selama ini artinya begini. Kita ini selama ini berbicara Palestina masih dalam konteks diplomasi, terus masih dalam konteks beri pernyataan, tapi belum pernah ada tindakan yang nyata dan itu sangat simbolis. Maksudnya ada Presiden Indonesia datang ke Gaza dan itu kan sebuah tindakan yang berani. Sejauh 65 tahun Indonesia berdiri, belum pernah ada. Bung Karno sekali. Soekarno kan cuma sampai di Mesir. Bung Karno hanya di Kalau Mesir. pemimpin negara lain siapa yang kita pernah? Itu yang pertama, ini sejak Gaza di blokade itu pertama Emir Qatar. Saya ada di sana waktu itu, Oktober 2012. Syekh Hamad bin Khalifa As-Sani, bapaknya Emir Qatar sekarang, Syekh Tamim. Saya di sana ketika kunjungan. Terus saya lupa Najib Razak. Najib Razak ke sana Malaysia. Artinya Malaysia aja berani, masa pemimpin dari negara sebesar Indonesia nggak berani ke Gaza. Menurut saya itu tindakan yang pertama simbolis, kedua bahwa kita memang benar mendukung Palestina. Kenapa Gaza? Pertama, Hamas di sana itu dinyatakan organisasi teroris. Nah, dengan kunjungan Presiden Indonesia ke sana, bahwa namanya milisi itu bukan organisasi teroris. Kan narasi yang selama ini dibangun oleh pro Israel di Indonesia kan, wah Hamas itu teroris, mereka nyerang makanya Israel nyerang balik. Kan aneh, masa orang dijajah nggak boleh nyerang? Itu aja udah nggak logis. Dan tindakan itu akan bikin Prabowo jadi semakin populer di Indonesia. Bukan populer di Indonesia, gaul. Di luar negeri. Ketika Israel udah kalah, terus kita datang ke sana memberikan dukungan terhadap Palestina. Dan di situ yang berkuasa ada Hamas yang oleh sebagian negara Eropa, Amerika dan Israel dianggap teroris. Kalau buat kita sebagai negara yang pernah dijajah, nggak mungkin lah kita nganggap orang yang dijajah sebagai teroris. Itu menunjukkan bahwa kita serius dan jujur mendukung Palestina. Berarti yang lain ini tidak serius. Menurut saya sejauh ini nggak serius, oke. Sekarang kita lihat dari 57 negara anggota OKI berpenduduk mayoritas muslim. Sorry bukan OKI. Prabowo. Tadi kan Bang Faisal bilang kalau Pak Prabowo datang ke Gaza itu sudah menunjukkan keseriusannya terhadap perjuangan Palestina. Berarti kalau tidak datang ke sana Prabowo nggak serius? Bukan seperti itu, maksud saya itu yang bisa dilakukan tindakan simbolis, karena selama ini kita istilahnya hanya bermain pernyataan. Kan yang dilakukan di sambilan dialog kan juga baru ngomong-ngomong doang. Dan dia berbicara, yang anehnya begini, saya mau kasih tahu solusi dua negara itu nggak logis. Pertama begini, kita mengaku negara demokratis. Presiden Mahmud Abbas itu menurut konstitusi Palestina dia Januari 2005. Masa berkuasanya sampai 2009. Artinya dia sudah tidak konstitusional. Masa negara Indonesia yang mengaku negara demokrasi bekerja sama dengan pemerintahan yang sudah tidak demokratis dan dia tidak berani menggelar pemilu karena takut kalah sama Hamas. Itu satu, itu aneh. Dan kedua, yang aneh lagi dari solusi dua negara, 80% Juni survei saya lupa PSPR itu, tapi Barat dan 80% rakyat Palestina ingin Abbas mundur karena dianggap udah nggak layak. Abbas itu korup terus juga represif. Iya, saya pernah wawancara namanya Fadi Asamin itu As-Salamin ada saya nomornya. Itu rekannya Nizar Al-Banat. Di buku Bang Faisal? Enggak, bukan di Al-Banat. Itu Nizar Al-Banat itu yang dibunuh oleh pasukan intelijennya Abbas. Masa kita bekerja sama dengan rezim yang tidak disukai rakyatnya. Jadi apapun ide itu nggak akan kita laksana karena rakyatnya udah nggak suka pemerintah. Itu aja udah nggak logis dengan solusi dua negara. Baik. Saya pindah ke sini dulu nih, berarti yang belum diekspor banyak nih Zara. Jadi yang apa? Ini kita yang belum muncul tadi ini. Anda belum sebut tadi produk-produk yang Anda berani nggak sebut di sini? Ini ditonton sejuta ditonton. Agak sih biar kamera kesana. Anda berani sebut nggak ini? Itu kan sudah kita keluarkan rilisnya di banyak media ya. Banyak media. Boleh sebut Starbucks salah satunya? Yaitu Danone ya. Nestle, Unilever. Catat semua tuh. Ada. Catat ya Bapak-bapak. Jadi akan tetapi memang yang paling penting juga pemerintah juga kalau dia bisa mendukung produk-produk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi ini untuk melakukan divestasi. Kalau divestasi saham. Iya, jadi ini kalau memang
ingin lebih efektif lagi kan. Tidak hanya kita memboikot, tapi juga yang punya usaha divestasi. Dan siap-siap juga pemerintah menampung atau ini kesempatan pada produk-produk lokal untuk menggantikan. Oke. Yang terakhir tadi bagus itu soal sejalan dengan gerakan boykot yang teman-teman YKB dorong itu ada upaya untuk membuat agar kita membeli produk nasional. Iya, Sudah jalan itu inisiatif itu. Ya, Saya lihat kemarin Starbucks ganti kopi tuku gitu. Saya melihat kawan-kawan juga ada yang memanfaatkan momentum ini. Ya, harusnya pemerintah cepat juga menangkap peluang ini kan. Karena Presiden Jokowi juga sudah menyatakan harus banyak menggunakan produk-produk lokal. Sejalan ya. Sejalan. Jadi sebenarnya ini peluang bagi usahawan lokal untuk menaikkan omset. Dan kawan-kawan jangan khawatir kalau memang niatnya berjuang, pastilah akan ada jalan ya kan. Jalan untuk mencari pengganti bisnisnya itu. Boleh di-spill satu nih Pak. Apa tuh? Penggantinya siapa ya? Wah, ini nanti iklan Sabana. Terus ya banyak ayam-ayam lokal. Ya, Istana Fried Chicken, Sabana. Ini terus terang aja tapi ya. Itu menurut saya emang cocok sih di Sama. lidah ya. Oh, iya. Nah itu kan emang perilaku konsumen yang agak sulit nih Pak Himawan ini terlepas. Dia menggoda keyakinannya Pak Ahim. Ya kalau Jadi apa nih kira-kira ya? sebenarnya yang tahu resepnya kan orang-orang Oh, di ya. koki. Kalau resepnya sudah Iya. tahu sendiri ganti Iya. merek Iya. atau dia cari produk sendiri kan bisa juga. Nggak kalah tuh Istana enak sekali. Iya. Jadi memang harus pemerintah Begitu. harus cepat menangkap, Iya, pemerintah. cepat menangkap Makanya- peluang. Makanya tadi di awal kita bilang kita walaupun hanya kampanye boykot, kalau pemerintah tidak serius menangkap ini maka ya bisa bias. Bisa Ya. bias. Destruktif ya, tidak konstruktif. Tapi ya. kalau dia tangkap itu dicari, disebutkan juga produk yang mana gitu terafiliasi secara resmi disebutkan, kemudian juga menyerahkan untuk divestasi, kemudian juga dia panggil pelaku-pelaku usaha untuk segera meningkatkan Ya, aktivitasnya. betul. Pasti ini akan berdampak karena perusahaan-perusahaan yang kita sudah boykot itu termasuk di negara yang lain merugi. Kolaps ya. ya. Karena kan memang yang selama ini jadi perdebatan itu kan persoalan karyawannya salah satunya nih ya Ya. Pak Himawan. Padahal kalau misalnya itu diambil alih sama pemerintah gitu itu kan malah Iya. jadi Karena meningkatkan soal makanan kan adalah kebutuhan pokok, nggak bisa iya. beda dengan Ya. kebutuhan sekunder ya bisa kita tahan. Kalau yang kita tahan tadi yang boykotnya kan masuk kebutuhan pokok. Iya. Iya, betul. Apa aja itu. Jadi artinya ketika ada substitusinya pasti akan Pindah orang ya. dipindah orang. Jadi YKM ini sudah melakukan kayak blueprint ya dari hulu ke hilir gimana nih planningnya. Ya alhamdulillah masyarakat lah yang menilai begitu ya. Kalau kita hanya karena niatnya ini adalah bicara awalnya bang, karena kita ingin eksistensi dan menjaga kemanusiaan aja, ini nilai awalnya. Kita tidak ada maksud lain. Yang namanya peran kan Iya. harus punya kontribusi ya, apalagi apa ya Kariman Iskariman Abu Syahidah. Syahidah kita harus sambil alih ya, Iya. ikut andil. Jadi sampai kapan demonya berarti? Demonya Ya, boykotnya sampai kapan pertanyaannya? Demo ini saya pikir nggak bisa panjang juga ya, karena dia Besok ada katanya, besok ada Pagi Dubes. ada dibatasi waktu, karena pada masa Nabi juga dulu ketika seseorang sudah tidak mengganggu lagi ya jangan diboykot, tapi kalau Oke. jadi kita lihat tindakannya. Kalau mahal. Jadi Iya. basisnya tindakan Iya. si Zionisnya ini Karena ya. kita juga kan tidak dilarang, secara hukum tidak dilarang untuk berbisnis, bermuamalah dengan selain Islam atau Yahudi, boleh Iya. saja. Iya. Tapi ketika sikap dan perilakunya merugikan kita, ya sah-sah saja kita mengambil strategi. Hadap kamera. Karena boykotnya adalah merupakan bagian daripada strategi, bagian daripada strategi untuk melawan kezoliman. Nah, Ya, jadi kalau tadi ada strategi lewat fisik perang seperti Hamas ya, kita juga lewat secara ekonomi. ini strategi umat muslim sedunia ya. Ya, Untuk karena makan. mikroekonomi pada ya. perusahaan ini juga keuntungannya kan digunakan untuk mensuplai, ada yang membeli senjata. Iya betul, ya, jelas gitu. itu clear banget, clear banget. Nah, itu menurut saya. Oke.
Gitu. Tinggal saya juga ingin bertanya nih sama Pak. Oh, jadi nanya, jawab dulu aja. Jadi kita sudah kayaknya hampir di penghujung, jadi saya langsung mau tanya. Jadi ini kan tadi sudah clear semua kalau Bang Faisal tetap ngotot bahwa ini tidak rasional. Mas Imawan tadi bicara bahwa perjuangan ekonomi tetap harus dilanjutkan, boikot dan demo sampai batas waktu yang tidak ditentukan ya gitu ya. Sampai mereka merubah sikap terhadap rakyat Palestina. Pertanyaan saya bagi keduanya, ini juga nanti diwakili Zahra itu. Kira-kira kita punya optimisme yang tinggi nggak terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam menyelesaikan atau membantu urusan Palestina? Mungkin saya mau bilang begini ya, perang Gaza ini makin memperkuat bahwa dunia internasional punya standar ganda soal kemanusiaan. Kita bisa ambil contoh nggak usah jauh-jauh ketika Rusia invasi Ukraina 24 Februari 2022 itu langsung negara-negara Barat langsung mengenakan sanksi Rusia ya kan kepada Rusia, termasuk Amerika, sanksi ekonomi, sanksi politik, diplomatik itu kan, bahkan sampai olahraga Rusia dicoret dari Piala Dunia. Sebaliknya Israel, ini Rusia yang usia invasinya baru 2 tahun. Israel kalau mau kita hitung dari berdiri udah 76 tahun menjajah Palestina, tidak pernah dapat sanksi. Itu standar ganda internasional. Tapi dari negara Muslim juga punya standar ganda. Artinya apa? Bahwa negara-negara, ada 13 negara Muslim. Turki yang paling pertama tahun 49, terus ada terakhir 2020 Bahrain, Kosovo 2021. Negara-negara Muslim yang punya hubungan diplomatik, ternyata mereka bilang bahwa kita berhubungan dengan Israel untuk memperjuangkan Palestina. Kenyataannya Turki dari tahun 49 sampai sekarang nggak bisa merdekain Palestina. Dan mereka akhirnya standar ganda apa? Mereka tidak berani memutus hubungan diplomatik. Saya mau bandingin dengan gini, ketika Irlandia, Spanyol, Norwegia, dan Slovenia tadinya tidak mau mengakui Palestina, mereka berubah 180 derajat mau mengakui Palestina sebenarnya. Yang saya mestinya negara Muslim yang punya hubungan diplomatik harusnya berbuat sebaliknya, memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Itu yang tidak dilakukan. Nah, saya berharap di pemerintahan Prabowo ini, kita tahu kan kemarin ada sempat Indonesia lewat OECD mau punya hubungan diplomatik, terus juga 2020 ketika zamannya Trump. Saya berharap ada pihak-pihak di Indonesia yang mau membuka relasi itu, walaupun dalam konteks ekonomi. Ya, saya berharap pemerintahan Prabowo tegas bahwa tidak akan pernah membuka relasi secara resmi dengan Israel, walaupun istilahnya sampai Palestina merdeka. Nah, yang terakhir yang saya mau katakan adalah begini. Bukannya sempat ada informasi bahwa Prabowo punya hubungan bisnis dengan kolega di Israel? Itu saya tidak tahu. Sesuai informasi yang Abang terima? Enggak. Kalau dulu 2020 itu kita pernah punya kesepakatan di Singapura antara Indonesia dengan Israel, itu ada, kalau tidak salah ada 4 poin. Yang pertama, ekspor impor langsung tanpa lewat negara ketiga. Terus yang kedua ada penerbangan langsung Tel Aviv Denpasar. Terus pembukaan kantor dagang, pembukaan kantor dagang baik di Indonesia maupun di Israel. Yang keempat adalah mempermudah visa, karena selama ini orang Indonesia mau ke Israel itu harus dalam bentuk grup, nggak bisa individu. Travel. Sama orang Israel mau ke Indonesia harus itu. Tapi karena Trump tidak terpilih, akhirnya itu yang tidak terjadi. Itu ada laporannya di itu batal. Kesepakatan itu batal. Padahal pernah sampai itu Desember 2020 itu info yang saya menarik. Artinya gini, yang saya mau katakan adalah saya berharap ya itu tadi tindakan simbolik Prabowo. Jadi pemerintah kita ini selama ini kan berjuang diplomatik, tapi saya pengen ada tindakan langsung. Ya, Prabowo dengan ke Gaza itu kan sebuah gong yang sangat kuat, apalagi habis perang Gaza selesai. Ketika Amerika mendukung Israel, walaupun Israel melakukan genosida, kita mendukung Palestina ya dengan datang, walaupun kita tidak bisa mendukung dengan senjata ataupun hanya sekedar diplomatik. Kedatangan Prabowo itu sudah gong yang luar biasa. Artinya dukungan Amerika terhadap Israel baik secara diplomatik, dana maupun persenjataan itu bisa diimbangi oleh presiden yang nanti akan dilantik, Prabowo, dengan datang ke Gaza. Bahwa orang yang dianggap teroris buat kita adalah orang yang membela tanah airnya dan ingin merdeka. Artinya kita yang pernah dijajah, kita tahu perasaan orang Palestina, nggak mungkin lah disebut teroris. Nah, dengan datang ke Gaza itu kan artinya
Indonesia, pemimpin Indonesia, Presiden Indonesia memberikan dukungan moral kepada bangsa Palestina. Orang yang selama ini dicap teroris karena menyerang Israel itu aja udah aneh, standar ganda kan? Tidak mungkin itu terjadi. Satu hal, kalimat penutup saya begini. Ketika masyarakat sipil termasuk yang dilakukan YKMI, boikot atau semacamnya, demo semacamnya, melakukan pembelaan secara moral sebisa mungkin terhadap Palestina, itu hanya untuk memelihara mimpi bangsa Palestina. Waduh. Ini memelihara mimpi, tapi untuk merealisasikan mimpi itu butuh kesolidan, kejujuran dan keberanian dari para pemimpin negara Muslim. Termasuk dengan cara Prabowo datang ke Itu salah satu yang bisa dilakukan pemimpin dari Indonesia. Kayaknya babak belum. Terakhir? Ya ini Mantap. apa yang dilakukan oleh KM tadi katanya memelihara mimpi. Padahal memang apa yang kamu lihat, apa yang kamu impikan itu yang akan terjadi. Mimpi adalah kunci. Ya, jadi kalau ditanya optimisme ke depan, khususnya pemerintahan Prabowo, ya dibanding dengan yang lalu, saya optimis. Ya, apalagi tadi setelah. Jadi dibandingkan Jokowi lebih baik Prabowo nanti. Ya, saya ketika melihat bukan lebih baik apa, ada kemajuan soal dukungan ke Palestinanya, bukan soal yang lain-lain ya. Nah, tapi kalau saya melihat tadi dari gestur cara cara presiden kita itu yang terpilih 2024 ini memberikan sambutan di acara Shangri-La tadi. Ini saya pikir ini betul-betul qualified lah untuk menjadi pemimpin Indonesia, negara yang besar ini. Ya, kita harap semoga dengan usulan Pak Faisal tadi dan dilakukan oleh Pak Prabowo, maka Bisa dilakukan. ini bisa menjadi trigger kemerdekaan bangsa Palestina. Ya. Mantap. Kemerdekaan atau two step? Ya, artinya dengan kita pelihara mimpinya tadi, didukung oleh pemerintah tadi dengan dukungan moral, sehingga mata dunia terbuka dan Israel pun melakukan perdamaian. Arti perdamaian ini mereka ya bagi dua lah, atau bagi dua solution, karena nggak mungkin ini semuanya kan, kalau perang ini kan yang menang jadi arang, yang kalah jadi win-win solution. Jadi win solution. Jadi rakyat Palestina juga bisa hidup bebas, ya. Pak Israel juga damai kan, selama ini Israel juga takut rakyat juga perang terus. Ya. Kalau soal teroris tadi ya jangankan di istilah itu, di Indonesia saja zaman dulu kan seperti di Ponorogo, siapa yang membela penjajah itu rakyat pasti disebut teroris. Nah itu memang stigma ya. Kita insya Allah jangan khawatir disebut teroris, karena justru dengan gerakan inilah maka perjuangan itu akan selalu semangatnya akan terjaga. Dreams come true. Ya, mudah-mudahan dream comes true ya. Tetap lanjut bukan? Lanjut. Ya lanjut selama dia tidak merubah sikap terhadap Palestina, ya kita terus gaungkan boykot ini. Oke. Saudara? Kalau saya sih tadi sudah menangkap dari Bang Faisal, dari Pak Himawan, kayaknya kesimpulannya kita optimis. Optimis dengan Prabowo ke depan ya. Bang Tapi tetap Faisal harus dibuktikan dengan datang ke sana. betul, gak juga sih kalau jadi memang ada banyak hal yang bisa dilakukan. Mendampingi ke sana juga diundang ya. Ya, karena dengar katanya tadi informasi dari Faisal, Menteri Luar Negeri nanti Pak Zizon. Jadi cocok, ya kan? Jadi cara mendampingi Pak Zizon ke sana. Kira-kira begitu. Saya kira itu ya obrolan kita hari ini ya. Kita sambung lagi kita sambung di obrolan omon-omon episode ketiga. Saya Megel. Saya Zahra. Saya Himawan. Kita undur diri, kita ketemu lagi di omon-omon episode ke depan. Makasih banyak, semoga berkatu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.